Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Krisma Dwi Pamungkasi, NIM 180105046. Di sini saya akan memaparkan presentasi tugas metodologi penelitian tentang skripsi proposal yang berjudul Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian pada masa pandemi COVID-19 di RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo. Yang pertama adalah latar belakang. Pada Desember 2019, penyakit virus corona atau COVID-19 ditemukan dan diidentifikasi di Wuhan, China. Pada tanggal 11 Maret, wabah COVID-19 dicirikan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Lalu seiring dengan perkembangan penyakit ini yang begitu pesat, berbagai masalah pun mulai bermunculan. Tenaga kesehatan juga harus mempersiapkan bagaimana ketakutan masyarakat akan COVID-19 yang akan menyebabkan keengganan untuk mendapatkan pertolongan kesehatan atas masalahnya sendiri di rumah sakit. Lalu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pada Maret 2020 untuk meminimalkan penularan COVID-19 oleh komunitas melalui praktik jarak sosial, sering mencuci tangan, dan mengurangi kepadatan populasi dalam pengaturan perawatan kesehatan sebagai cara pencegahan COVID-19. Kemudian, sistem perawatan kesehatan yang buruk mungkin meningkatkan dampak wabah dan membatasi kapasitas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Efek COVID-19 telah mengurangi kepatuhan prosedur dan pengobatan, meningkatkan ketidakpuasan pengobatan, dan menghentikan tindak lanjut pengobatan. Yang kemudian, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit adalah pelayanan farmasi. Lalu kepuasan menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan, sebab kepuasan pasien tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelayanan kesehatan. Jika ingin melakukan peningkatan kualitas pelayanan, maka diperlukannya survei tingkat kepuasan pasien. Namun, kepuasan pasien dan kualitas pelayanan dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kekurangan pasokan medis dan ketidakpastian terinfeksi karena pergerakan global yang terbatas dari satu negara ke negara yang lain. Keadaan ini dapat sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien dari sebelumnya. Kepuasan pasien merupakan salah satu antisipasi hasil pelayanan kesehatan dan berkaitan langsung dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah: bagaimana kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19 di RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo. Lalu tujuannya, untuk mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19 di RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo. Manfaat: melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian pada dimensi kehandalan, ketanggapan, kepercayaan, empati, dan bukti langsung pada masa pandemi COVID-19 di RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo. Sehingga penelitian ini dapat menjadi evaluasi jika ada pelayanan yang kurang memuaskan, agar pelayanan kefarmasian di RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo menjadi lebih baik dan berkualitas. Kemudian ada kerangka penelitian. Pertama, berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Lalu pelayanan kefarmasian dibagi menjadi dua: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Dan di sini yang dilakukan peneliti hanya pelayanan farmasi klinik, di mana pelayanan farmasi klinik menjadi salah satu pelayanan yang berorientasi dan bersinggungan langsung dengan pasien. Dengan diterapkannya pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, maka secara tidak langsung pelayanan yang diberikan apoteker
kepada pasien akan meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat. Dari pelayanan farmasi klinik ada 5 dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama ada keandalan, yang kedua daya tanggap, ketiga jaminan, keempat empati, dan kelima bukti langsung. Jadi berdasarkan 5 dimensi tersebut akan menimbulkan kepuasan pasien yang mana akan menjadikan hasil di penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis rancangan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dan untuk pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Variabel penelitiannya dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan pasien, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan farmasi di RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebesar 100 responden. Teknik pengambilan sampel dan pengumpulan data. Pengambilan sampel pada penelitian ini berdasarkan teknik accidental sampling. Lalu jenis data untuk pengumpulan adalah data primer. Alat pengukur data menggunakan kuesioner yang diperoleh dari responden yang menjadi subjek penelitian. Kemudian ada analisis data. Data yang dikumpulkan kemudian dibuat dalam bentuk tabulasi dan dianalisis menggunakan rumus persentase. Analisis skor tingkat kepuasan pada penelitian ini menggunakan format jawaban skala Likert yang memungkinkan pasien menjawab dalam berbagai tingkatan, di mana setiap jawaban diberi bobot nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Skor 5 apabila jawaban sangat puas, skor 4 bila jawaban puas, skor 3 bila jawaban cukup puas, skor 2 bila jawaban kurang puas, dan skor 1 bila jawaban tidak puas. Kemudian interpretasi data. Kriteria interpretasi skor menurut skala Likert dalam pengukuran tingkat kepuasan sebagai berikut. Angka 0-20% untuk tidak puas, lalu angka 21-40% untuk kurang puas, angka 41-60% cukup puas, angka 61-80% puas, dan angka 81-100% sangat puas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.